Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ordes Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga lagi dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan suatu apapun, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa menyapa kalian semua untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman. Karena berbagi itu indah dan berbagi itu nggak harus selalu materi. Kalau kalian semua mau ikut berbagi bisa tulis di kolom komentar. Entah itu berbagi pengalaman yang menyenangkan atau kurang menyenangkan. Siapa tahu dengan pengalaman teman-teman semua bisa menambah wawasan kita semua sebagai peternak kecil. Untuk sore hari ini saya cuma ingin berbagi pengalaman ya, walaupun ini bukan pengalaman saya langsung, tapi saya yakin ini ada manfaat dan pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sekitar 1 tahun yang lalu, kita flashback aja dulu ke belakang. Jadi saya ada main ke kandang temen, ya biasalah kita curhat, kita ngobrol-ngobrol sesama peternak kecil. Katanya ada saudara dia yang pelihara domba dengan sistem ternak modern, dengan menggunakan pakan pabrikan dan pakan silase. Mau apapun jenis pakannya menurut saya sih sama aja, baik itu silase, hijauan atau pakan pabrikan. Selama bisa memberi keuntungan pada kita peternak ya nggak ada masalah. Toh yang kita cari dari beternak adalah keuntungan, bukan yang lain. Buat apa juga kalau pakannya praktis, mudah, simple, nggak ngerepotin, tapi ujung-ujungnya bikin kita rugi atau kita nggak dapat keuntungan, ya buat apa juga. Jujur saya ikut senang karena di kampung saya ada orang yang mau beternak dengan sistem baru, yaitu peternakan modern. Karena menggunakan pakan pabrikan, saya pikir sih tadinya dia main di fattening, tapi alangkah terkejutnya saya ketika dia bilang katanya main di breeding. Padahal kan kalau di breeding itu nggak terlalu butuh protein tinggi, ya emang butuh protein tapi nggak setinggi seperti kita main di fattening, karena yang kita kejar kan bukan bobot domba, melainkan yang kita kejar adalah anak dari domba-domba kita. Setahu saya juga kalau yang di breeding itu domba terlalu gemuk juga nggak terlalu bagus buat keturunan atau si peranakannya. Ditakutkan si peranakan tertutup lemak dan mengakibatkan majir. Terus di breeding juga kita ngasih makan bukan sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan, kita ngasih makan itu full 1 tahun tanpa ada pemasukan dari ternak kita. Saya pikir tadinya dia pelihara banyak karena menggunakan sistem modern ya, tapi ternyata dia cuma pelihara 5 ekor ya, walaupun sebenarnya nggak ada masalah untuk 5 ekor, justru malah bagus memulai suatu pembelajaran itu dari yang kecil. Sebelum lanjut dengan obrolan kita, siapa tahu ada yang mau bantu saya untuk like, komen, subscribe, serta share-nya. Kebetulan tadi kita nyari rumput bareng, jadi karena saya masih kepo dengan saudara dia yang beternak menggunakan sistem modern, saya tanyalah ke dia bagaimana kabar ternak saudaranya yang menggunakan sistem modern, apakah cukup bagus perkembangannya dengan menggunakan peternakan sistem modern atau gimana, dan sudah berapa banyak domba yang ada di kandangnya. Katanya sih cukup bagus dengan menggunakan peternakan sistem modern, yang tadinya domba 5 ekor sekarang sudah jadi 70 ekor dalam 1 tahun. Jujur saya sangat terkejut dengan jawaban dari teman saya, kok bisa dari 5 ekor dalam 1 tahun tembus di 70 ekor. Saya pikir sih tadinya yang 70 ekor itu beneran domba, yang tadinya dari 5 ekor jadi 70 ekor dalam setahun. Ternyata yang 70 ekornya itu adalah kelinci. Pada intinya sih dia mengalami kebangkrutan. Saran saya buat teman-teman yang baru mau memulai usaha ternak domba atau pelihara domba, khususnya yang bergerak di breeding, untuk tahun pertama itu usahakan hindarilah bahan-bahan pakan yang harus kita beli. Manfaatkan pakan-pakan yang ada di sekitar kandang kita. Karena di breeding itu untuk tahun pertama adalah tahun-tahun yang terberat, karena dimana di saat itu kita benar-benar nggak ada pemasukan sama sekali dari ternak. Lebih bijaklah dalam menyerap informasi, jangan mendapatkan informasi ditelan mentah-mentah. Harus selalu ingat bahwa praktek itu tidak semanis teori. Apapun ternaknya, baik itu kambing maupun domba, sebaiknya kita harus menguasai pakan terlebih dahulu.
Dalam artian kita swasembada pakan, semakin kita bisa menguasai pakan, maka kesempatan kita untuk sukses dalam berternak itu akan semakin terbuka lebar. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk obrolan kita hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai ketemu di next video and bye bye.